Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Soleha, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan suatu cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Negara yang dimaksud di sini itu apa? Negara yang dimaksud administrasi negara itu merupakan suatu lembaga-lembaga pemerintah yang bekerja di bawah negara, dari negara tersebut yang memimpin negara. Contohnya seperti presiden, wakil presiden, menteri, DPR, DPRD, camat, kepala desa, dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa contoh saja yang saya sebutkan dari lembaga pemerintahan. Dan hukum administrasi negara meliputi segala tindakan, kegiatan, dan juga keputusan-keputusan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan tersebut dalam menjalankan tugas negara. Tugas negara merupakan tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh negara kepada lembaga pemerintahan yang berwenang untuk dilaksanakan. Selanjutnya, terdapat 3 objek dari hukum administrasi negara. Terdapat 3 pada umumnya. Yang pertama ada negara, yang kedua ada warga negara, dan yang ketiga ada lembaga pemerintahannya. Tetapi menurut pandangan para ahli sangatlah berbeda. Yang pertama, menurut Profesor Joko Kusono, ada 3 pada umumnya objek dari hukum administrasi negara. Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu negara itu sendiri, lembaga pemerintahannya, dan juga warga negaranya. Dan menurut Profesor Sugiono, objeknya hanyalah 1, sama dengan hukum tata negara, yang objeknya hanyalah warga itu sendiri. Akan tetapi, kita tidak dapat menyamakan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Walaupun menurut Profesor Sugiono objeknya sama, tetapi mereka mengatur hal-hal yang berbeda. Terus, selanjutnya, terdapat 3 fungsi dari hukum administrasi negara. Yang pertama ada fungsi normatif, yang sebagai organisasi dan juga instrumen dari negara tersebut. Dan yang kedua ada fungsi instrumental, yaitu adanya kewenangan. Dan yang ketiga ada fungsi jaminan, yaitu adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada juga sumber dari hukum administrasi negara. Terdapat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab MPR, Perpres, konferensi, jurisprudensi, dan juga doktrin. Lalu, kedudukan hukum administrasi negara secara material itu, ia berada dalam hukum privat atau hukum perdata dan hukum pidana. Jadi, kedudukan hukum administrasi negara secara material itu, ia berada dalam posisi tengah-tengahnya. Sekian dari saya, dan mohon maaf jika saya salah dalam menyebutkan nama-nama para ahli. Saya mohon maaf. Terima kasih.